welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 7. Alhamdulillah ya, setelah liburan panjang kita bertemu hari ini dan masih tetap pembelajaran daring ya. Mau tidak mau kita harus tetap melaksanakan pembelajaran secara daring anak-anak karena pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Jadi ingat pesan Bu Zuhro, kemanapun kalian berada tetap gunakan atau terapkan 3M. Pakai masker, cuci tangan, pakai sabun atau hand sanitizer, dan jaga jarak. Nah, kita juga yang terakhir harus tetap semangat selama pembelajaran daring karena kalau kita semangat, insya Allah imun kita meningkat. Nah, kita nggak akan terkena COVID-19 atau COVID-19. Dan kalau kita nggak kena COVID-19, kita masih tetap melaksanakan pembelajaran daring. Karena pembelajaran daring itu tidak harus semangat aja, tapi juga dibutuhkan raga yang sehat dan hati yang niat, supaya pembelajarannya mendatangkan manfaat. Oke? Karena LKS dan buku paketnya masih belum ada nak ya. Jadi anak-anak untuk materi pertama di semester genap ini, anak-anak harus memahami, kalian harus tonton sampai habis. Nah, jangan lupa komen di bawah, komen seperti biasa, nama, nomor absen, dan kelasnya, supaya Bu Zuhro tahu siapa saja yang sudah mengakses materi di channel saya. Kemudian setelah dipahami, tonton sampai habis. Nah, dicatat di buku tulisnya masing-masing ya nak ya. Oke. Saya beri waktu untuk menyiapkan buku tulisnya. Nah, oke, sudah siap? Nah, kita mulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini mendatangkan manfaat untuk kita semua. Nah, judul materi untuk bab 1 adalah keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Dicatat nak ya. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Nah, ada dua hal yang akan kita bahas. Pertama adalah faktor penyebab keberagaman. Jadi nanti anak-anak akan saya ajak sharing apa saja yang menyebabkan keberagaman itu bisa terjadi di Indonesia. Yang kedua, yang paling menarik, nah, macam-macam keberagaman. Nah, nanti kita bahas apa aja sih macam-macamnya. Nah, oke, next, langsung ya. Faktor pertama yang menyebabkan keberagaman adalah letak strategis. Nah, letak strategis itu maksudnya adalah sejarahnya. Letak strategis Indonesia itu dulu, nah Indonesia ini dikenal dengan wilayah yang menghasilkan banyak sekali rempah-rempah. Alhamdulillah itu kekayaan alam kita anak-anak ya. Rempah-rempah, kemudian palawija itu banyak sekali, dan itu diincar oleh negara-negara barat yang punya musim dingin karena rempah-rempah itu berfungsi sekali, bisa jadi minuman atau bisa menjadi bumbu, pokoknya fungsinya itu menghangatkan tubuh. Nah, sehingga banyak sekali negara-negara seperti Portugal, Inggris, Belanda, Portugal, Inggris, Belanda, bahkan negara seperti India dan Arab itu juga mengincar palawija dan rempah-rempah di negara kita, sehingga mereka sering singgah bahkan menetap. Nah, itulah awal mula secara strategis. Nah, mereka tidak hanya menetap, nah, tapi juga mulai menyebarkan keberagaman agama, keberagaman kebudayaan, dan lain sebagainya. Jadi negara kita ini disinggahi banyak negara dulu tuh, bahkan dijajah. Nah, tidak hanya mengambil kekayaan alamnya, tapi yang namanya orang menetap, nah juga menyebarkan kebiasaan, menyebarkan agamanya, dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan makin beragamnya atau cikal bakal keberagaman di Indonesia. Berikutnya adalah negara kepulauan. Nah, anak-anak sendiri sudah pada tahu kalau negara kita adalah negeri dengan 1000 pulau. Jadi alhamdulillah Allah itu memberikan kita kekayaan pulau yang begitu banyak. Nah, dengan banyaknya pulau, nah otomatis penduduk di setiap pulau itu punya kebiasaan, punya adat yang berbeda dengan yang lain, walaupun dalam satu negara yang
Sama, mengapa Bu bisa terjadi? Ya jelas bisa terjadi karena tempat tinggalnya terpisah menjadi beberapa pulau. Nah, saya ambil contoh hal kecil ini ya, contoh kecil. Misalkan anak-anak punya teman dari luar Jawa Timur. Nah, ini yang sepulau aja kita bahas. Yang satu pulau saja bisa punya perbedaan. Nah, misalnya Rudi dari Jakarta. Nah, satu kelas dengan Nita yang dari Jawa Timur. Nita punya kebiasaan makan nasi pecel setiap pagi. Nah, nasi pecel itu kan nasi khasnya orang Jawa Timur ya. Nah, beda dengan Rudi. Rudi nggak suka nasi pecel karena dia juga punya makanan khas yaitu ketoprak. Nah, beda yang dimakan Rudi, beda yang dimakan Nita. Kenapa? Karena beda tempat tinggal. Yang satu dari luar Jawa Timur, yang satunya dari Jawa Timur. Apalagi yang luar pulau. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak dicatat ya. Faktor perbedaan kedua adalah adanya negara kepulauan. Jadi negara kepulauan ini menyebabkan munculnya berbagai macam keberagaman di Indonesia. Nah, Indonesia ini terdiri dari 13.466 pulau. Jadi banyak sekali pulaunya dan di setiap pulau-pulau itu punya kebudayaan masing-masing. Perbedaan yang ketiga adalah kondisi alam. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi sekali tentang pendapatan ekonomi atau aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia. Contohnya, misalnya masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pegunungan. Nah, otomatis pekerjaannya, mata pencahariannya adalah bercocok tanam, berkebun. Nah, tidak mungkin kan jadi nelayan. Nah, sedangkan masyarakat Indonesia yang tinggalnya di pesisir atau di dataran rendah, dia otomatis menjadi nelayan karena hidup dekat dengan lautan sebagai sumber mata pencaharian atau pekerjaannya. Nah, perbedaan kondisi alam inilah yang juga menyebabkan keberagaman. Beragam itu artinya bermacam-macam, Nak. Jadi bermacam-macam mata pencaharian masyarakat Indonesia. Ada yang jadi nelayan, ada yang jadi petani. Kalau di dataran rendah, di pesisir dia jadi petani, jadi nelayan. Kalau hidup jauh dari laut, nah dia membuka sawah ladang kemudian menjadi petani, berkebun dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Nah, zaman dulu keadaan transportasi dan komunikasi ini masih sangat lamban anak-anak ya. Jadi transportasi ini nggak bisa menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia pada waktu dulu, sehingga jarang sekali terjadi perpindahan kecuali dari jalur laut. Nah, dulu misalnya belum ada pesawat terbang. Nah, jadi ya orang Jawa menetap aja di Jawa, orang Sumatera menetap aja di Sumatera. Nah, kemudian ada transportasi laut, mulai mereka bertransmigrasi. Akhirnya setelah bertransmigrasi terjadi pertukaran budaya, akhirnya bermacam-macam budayanya seperti itu. Kemudian faktor yang berikutnya adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan ini menyebabkan terjadinya keberagaman. Nah, karena semakin banyak akses, semakin banyak input, pengetahuan akan bisa mengubah pola pikir manusia itu untuk melakukan tindakan yang efisien serta terkendali secara logika yang mereka miliki. Nah, perbedaan akses informasi atau pengetahuan dari masyarakat satu dengan masyarakat yang lain ini juga menyebabkan kebudayaan yang berbeda. Nah, misalnya orang-orang Jawa itu punya akses yang lebih karena di sana sudah banyak internet, sudah banyak akses informasi. Berbeda dengan orang-orang di Pulau Papua, nah yang tertinggal. Jadi bukan tertinggal, maksudnya akses informasinya itu lebih sulit untuk mencari akses internet aja lebih sulit daripada di Pulau Jawa. Sehingga timbullah keberagaman kebudayaan plural, sedangkan masyarakat yang hidupnya terisolasi atau hidupnya itu jauh dari kota itu masih kuat memegang kebudayaan mereka sendiri. Jadi orang-orang kota di Jawa itu kebudayaannya tidak sekental, tidak sekuat orang-orang Papua. Nah, contohnya seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang macam-macam keberagaman. Nah, ini yang paling kalian sukai kan ya.
Nah, jadi kita bahas pertama adalah keberagaman suku, Nak ya, dicatat bukunya. Nah, suku yang pertama kita bahas adalah suku Jawa. Nah, suku Jawa ini itu hampir memenuhi seluruh wilayah Indonesia karena saking banyaknya, karena saking jumlahnya saking besar.